hijau pada hari ini dengan keadaan baik. Perkenalkan, nama saya Nasib Ratnasari Purba, NIM 160121055, program studi Teknik Informatika dengan judul Implementasi Data Mining menggunakan algoritma a priori untuk analisis keranjang belanja pada transaksi penjualan pada PT Madu Kembang Jaya. Saya berterima kasih kepada Ibu Kristi Riandari Mkom selaku pembimbing saya yang telah membimbing saya sampai pada tahap ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Penda Sudarto Hasudian Mkom selaku penguji 1 dan Bapak Bebas Yanturi Mkom selaku penguji 2 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Adapun yang menjadi latar belakang pada penelitian ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ATT dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi tersebut sangat berdampak dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang industri, di mana seperti yang kita lihat pada saat ini, tingkat persaingan di bidang industri semakin kuat dan ketat. PT Madu Kembang Jaya merupakan perusahaan yang menyajikan produk madu asli, harga terjangkau serta bergaransi, di mana perusahaan ini setiap harinya harus memenuhi kebutuhan konsumen yang dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan strategi penjualan. Dengan jumlah transaksi yang cukup besar, perusahaan membutuhkan alat bantu analisis untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan dalam penentuan tata letak barang. Dalam teknik data mining terdapat beberapa algoritma untuk menyelesaikannya, sedangkan dalam penelitian ini akan menggunakan algoritma a priori. Adapun yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, identifikasi masalah. Yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini, yang pertama, menumpuknya data transaksi yang tidak dipergunakan. Yang kedua, sulitnya meletakkan produk sesuai kebutuhan konsumen. Yang ketiga, tidak adanya aplikasi untuk pengelolaan data transaksi penjualan. Adapun yang menjadi ruang lingkup masalah pada penelitian ini, yang pertama, algoritma yang digunakan adalah a priori. Yang kedua, aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Yang ketiga, data yang digunakan untuk analisis keranjang belanja pada transaksi penjualan Madu Kembang Jaya data transaksi 1 bulan. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana menyajikan data untuk kebutuhan data mining analisis keranjang belanja pada transaksi penjualan Madu Kembang Jaya. Yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma a priori dalam penentuan analisis keranjang belanja pada transaksi penjualan Madu Kembang Jaya. Yang ketiga, bagaimana merancang sebuah sistem dalam penentuan analisis keranjang belanja pada transaksi penjualan Madu Kembang Jaya dengan algoritma a priori. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yang pertama, menyajikan data untuk kebutuhan data mining analisis keranjang belanja pada transaksi penjualan Madu Kembang Jaya. Yang kedua, menerapkan algoritma a priori dalam penentuan analisis keranjang belanja pada transaksi penjualan Madu Kembang Jaya. Yang ketiga, merancang sebuah sistem dalam penentuan analisis keranjang belanja pada transaksi penjualan Madu Kembang Jaya. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini, yang pertama, mampu melakukan penelitian serta merancang sistem dengan menggunakan algoritma a priori. Yang kedua, dapat menjadi referensi bagi mahasiswa di masa mendatang yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama. Yang ketiga, membantu atau mempermudah perusahaan dalam mengetahui hubungan atau keterkaitan antar produk. Poin selanjutnya itu landasan teori. Adapun yang menjadi tinjauan pustaka pada penelitian ini, referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang penjualan dengan algoritma a priori. Kedua, data mining adalah proses mempekerjakan satu atau lebih teknik pembelajaran komputer untuk menganalisis dan mengekstraksi pengetahuan atau konteks secara otomatis. Algoritma a priori. Ide utama pada algoritma a priori adalah yang pertama, mencari frekuensi item set atau himpunan item-item yang memenuhi minimum support dari basis data transaksi. Kedua, menghilangkan item set dengan frekuensi yang rendah berdasarkan level minimum support yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, membangun aturan asosiasi dari item set yang memenuhi nilai minimum confidence dari dalam basis data.
UML. UML merupakan suatu kumpulan konversi pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau mengembangkan suatu sistem software terkait dengan objek, terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan cost diagram. Poin selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini dapat kita lihat kerangka kerja penelitian. Poin selanjutnya itu analisa dan perancangan. Yang terdiri dari analisa data dan perancangan sistem. Analisa data terdiri dari tempat penelitian, pengelolaan data, analisis kebutuhan sistem. Perancangan sistem terdiri dari perancangan sistem yang diusulkan, perancangan basis data, perancangan masukan, dan perancangan keluaran. Analisis algoritma a priori. Di sini dapat kita lihat pada tabel 42 ini merupakan data awal transaksi penjualan. Dari data awal transaksi dapat diperoleh jumlah transaksi yang sudah diseleksi yaitu pada tabel 4.3. Setelah dilakukan perhitungan dengan nilai support 8%, maka didapatkan kombinasi item set 1 yang tidak memenuhi syarat dihilangkan agar bisa digunakan sebagai acuan untuk perhitungan lebih lanjut. Dapat kita lihat pada gambar tabel 4.5 yang memenuhi support item set 1. Selanjutnya data yang digunakan untuk kombinasi dua item set adalah data pada tabel 4.5 sebelumnya. Dapat kita lihat pada tabel 4.7 nilai item set 2. Selanjutnya itu pembentukan aturan asosiasi. Pada tabel 4.8 dapat kita lihat hasil perhitungan confidence 2 item set. Pada tabel 4.9 ada 6 aturan asosiasi confidence minimum. Poin selanjutnya yaitu implementasi sistem. Pada halaman login program, admin hanya perlu menginput data username dan password yang telah tersimpan dalam database dengan benar. Pada halaman menu utama, ini merupakan tampilan utama untuk admin ketika setelah sukses melakukan login. Selanjutnya halaman data transaksi. Halaman yang menampilkan halaman pencarian untuk mencari transaksi yang kita inginkan. Refresh untuk memulihkan halaman, tambah untuk menambahkan transaksi, info untuk memasukkan data yang akan kita kelola. Selanjutnya itu halaman proses a priori. Pada tampilan ini dilakukan proses perhitungan a priori dengan menginputkan tanggal awal dan tanggal akhir transaksi. Setelah itu memasukkan minimum support dan confidence. Dapat kita lihat pada slide yaitu item set 1 dan item set 2. Di sini dapat kita lihat hasil perhitungan asosiasi a priori. Poin selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama, dengan menerapkan algoritma a priori dapat membantu pihak perusahaan Madu Kembang Jaya dalam menentukan hubungan antar produk berdasarkan transaksi yang diuji. Yang kedua, implementasi data mining dirancang dengan menggunakan UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, class diagram. Selanjutnya yaitu saran. Adapun saran pada penelitian ini, yang pertama, tampilan program masih sangat sederhana, bisa dikembangkan lagi dengan tampilan yang lebih menarik. Yang kedua, sistem ini diharapkan dapat dikembangkan dengan berbasis Android. Yang ketiga, aplikasi penentuan analisis keranjang belanja ini dapat ditambahkan dengan data yang lebih banyak lagi. Yang keempat, kepada peneliti selanjutnya dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang terjadi dalam perancangan implementasi data mining.